Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengembangan karir dan kompensasi. Sebelum itu, perkenankan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Rizalda Anjasyarov dengan NIM 2301123. Yang kedua ada Muhammad Zaki Firdaus dengan NIM 2301125. Dan yang terakhir ada Muhammad Alvin Aditya dengan NIM 2301149. Pengertian pengembangan karir. Pengembangan karir adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi dalam merencanakan karir pegawainya yang disebut sebagai manajemen karir, antara lain merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi karir. Pengembangan karir sangat diharapkan oleh setiap pegawai untuk memotivasi mereka dalam bekerja dengan baik. Handoko 2008 mengemukakan bahwa pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan seseorang untuk mencapai rencana karir yang diinginkan. Sementara itu, Mondi berpendapat bahwa pengembangan karir adalah serangkaian aktivitas untuk mempersiapkan seseorang individu pada kemajuan karir yang direncanakan. Model pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses yang akan dilalui oleh pegawai dengan serangkaian tahapan di mana masing-masing ditandai oleh sejumlah tugas perkembangan, aktivitas, dan hubungan yang berbeda. Secara garis besar, terdapat dua pendekatan terhadap model pengembangan karir, yaitu yang pertama, ada model tradisional. Umumnya, peneliti mengenal 4 tahap dalam model pengembangan karir tradisional, yaitu exploration, establishment, maintenance, dan disengagement. Setiap tahap karir ditandai dengan tugas perkembangan, aktivitas, dan hubungan. Resistensi, motivasi, dan kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa baik perusahaan memperhatikan tugas-tugas perkembangan pada masing-masing tahapan karir. 4 tahap dalam model pengembangan karir tradisional. Yang pertama ada tahap eksplorasi. Pada tahap eksplorasi, individu berusaha mengidentifikasi jenis pekerjaan yang menarik minat mereka. Mereka mempertimbangkan minat dan kecenderungan pekerjaan, serta mereka mencari informasi tentang pekerjaan, karir, dan jabatan dari pekerjaan lain, teman, dan anggota keluarga. Yang kedua ada tahap establishment. Dalam tahap ini, pegawai telah mendapatkan tempatnya dalam organisasi, memberikan kontribusi yang mandiri, memperoleh tanggung jawab yang besar, dan kesuksesan finansial, serta membangun gaya hidup yang dikehendaki. Yang ketiga ada tahap maintenance. Dalam tahap pemeliharaan, individu tertarik memelihara keterampilan agar tetap up to date dan dipersepsi oleh orang lain sebagai orang yang memberi kontribusi kepada organisasi. Pegawai pada tahap ini memiliki pengalaman kerja bertahun-tahun, banyak pengetahuan kerja dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perusahaan mengharapkan bisnis yang dilakukan. Yang terakhir ada tahap disengagement. Dalam tahap ini, individu mempersiapkan perubahan dalam keseimbangan antara aktivitas dan pekerjaan dan non-pekerjaan. Dalam hal ini, individu dapat mengambil peran sebagai sponsor. Sponsor memberikan pengarahan kepada pegawai lain, mewakili organisasi pada pelanggan, dan berinisiatif melakukan tindakan dan membuat keputusan. Yang kedua ada model kontemporer. Dalam era globalisasi dewasa ini kecenderungan demografi, teknologi, perubahan hubungan kerja, pekerjaan berbasis tim, dan struktur organisasi baru mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara pandang karir. Dari sudut pandang ini, para pakar mempertanyakan relevansi jenjang karir tradisional. Sementara itu, pandangan kontemporer tentang pengembangan karir adalah bahwa individu dan organisasi seyogyana, fleksibel, dan dapat beradaptasi agar tetap sukses dalam lingkungan yang terus-menerus berubah dan tidak menentu. Artinya dibutuhkan fleksibilitas dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian yang dimaksud termasuk dalam perubahan perencanaan dan pengembangan karir, yaitu protean karir atau karir yang digerakkan oleh pegawai dan bukan oleh organisasi. Ciri utama protean karir adalah bahwa karir ini merupakan refleksi dan manifestasi aktor karir individual oleh pegawai itu sendiri. Seseorang dengan protean karir, orang yang mendapatkan pemenuhan diri dan keberhasilan psikologis di antara kepentingan dan norma di luar dirinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Alvin.
Tahapan pengembangan karir. Berbagai penelitian terkait dengan tahapan pengembangan karir menyimpulkan bahwa harapan dan kebutuhan pegawai berubah melalui berbagai tahapan. 1. Fase awal. Fase awal atau sering disebut dengan karir awal adalah fase yang menekankan pada perhatian untuk memperoleh jaminan terbentuknya kebutuhan dalam tahun awal pekerjaan. Meskipun organisasi memberikan kesempatan internship agar pegawai dapat mencoba pilihan karir yang berbeda, pegawai dapat pula mencoba berbagai pilihan jabatan melalui berbagai pelatihan. Next. 2. Fase lanjutan. Fase lanjut yaitu fase pertimbangan jaminan keamanan sudah mulai berkurang, akan tetapi masih lebih menitik beratkan pada pencapaian harga diri dan pembebasan. 3. Fase mempertahankan, yaitu fase di mana individu mempertahankan pencapaian keuntungan atau manfaat yang telah dicapainya sebagai hasil pekerjaan pada masa yang lampau. Dalam hal ini, individu telah merasa terpuaskan, baik secara psikologis maupun finansial. Rencana lanjutan dan rencana mempertahankan dalam perpustakaan lain, misalnya Shimomura, 2001 dikategorikan menjadi rencana pertengahan. 4. Fase pensiun. Yakni individu telah melampaui suatu karir yang diharapkan dan akan berpindah ke karir yang lain sepanjang masih memiliki tenaga dan kemampuan. Sebab pada akhirnya usia tidak dapat dipungkiri, ada masa berakhirnya dan ada masa harus berhenti dari pekerjaan. Selain itu, disadari bahwa tidak semua orang dapat menekuni 2-3 karir dengan baik sejak dari fase awal hingga pensiun. Program pengembangan karir. Program pengembangan karir perlu memperhatikan 3 hal, yaitu 1. Pengembangan karir terintegrasi dengan perencanaan SDM. Program pengembangan karir telah menjadi aktivitas yang penting dalam bisnis dan industri pengembangan karir sekarang ini, diakui sebagai strategi dari Departemen SDM selain variabel lainnya seperti pelatihan dan konseling. Tujuan utama dari program ini untuk membantu pegawai menganalisis kemampuan dan minat dalam penyesuaian antara kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dengan kebutuhan organisasi. 2. Hubungan antara perencanaan karir dengan pengembangan karir. Perencanaan karir akan memengaruhi pencapaian tujuan karir. Pencapaian tujuan karir tersebut akan di antara variabel pengembangan karir sebagai variabel intervening yang dapat mempercepat pencapaian tujuan karir, tapi dapat juga menjadi penghambat. Misalnya dalam rencana karir individu, seseorang berupaya optimal dan mengikuti arahan pengembangan karir yang ada, bahkan tidak pernah memiliki kesempatan karir di tingkat puncak, sementara yang lain dapat dengan mudah memperolehnya. 3. Kebutuhan pekerja. Di samping untuk memenuhi kebutuhan, tujuan pegawai memasuki organisasi juga membutuhkan hal-hal berikut. Persamaan perlakuan karir. Semua pegawai mengharapkan adanya persamaan dalam setiap dilakukannya promosi dalam rangka mendapatkan kesempatan karir yang lebih tinggi. B. Pengawasan. Pegawai menginginkan agar supervisor dapat memainkan peran aktif dalam pengembangan karir dan memberikan umpan balik terhadap kinerja mereka. C. Kesadaran terhadap kesempatan. Pegawai menginginkan adanya pengetahuan yang memadai mengenai kesempatan untuk karir yang lebih tinggi di masa mendatang. D. Minat pegawai. Pegawai membutuhkan informasi dalam jumlah yang berbeda dan memiliki tingkat kepuasan karir yang akan datang, yang tergantung dari berbagai faktor. Kepuasan karir. Pegawai memiliki tingkat kepuasan karir yang berbeda tergantung dari umur dan pendidikan. Tujuan pengembangan karir. Pengembangan karir sebagai kegiatan manajemen SDM pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kerja agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan bisnis, organisasi, atau perusahaan. Pelaksanaan pekerja yang semakin baik dan meningkat itu berpengaruh langsung pada peluang bagi seorang pekerja untuk memperoleh posisi atau jabatan yang diharapkan atau dicita-citakan. Pengertian pengembangan karir seperti
Diketengahkan di atas memberikan tekanan pada pentingnya para pekerja. Manajer, staf, petugas personal memiliki kemampuan kerja yang prima agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien. Dengan kemampuan kerja yang prima itu akan semakin besar kemungkinan organisasi atau perusahaan mencapai tujuan bisnisnya secara maksimal. Pengertian kompensasi. Kompensasi perlu dibedakan dengan gaji dan upah karena konsep kompensasi tidak sama dengan konsep gaji dan upah. Gaji dan upah merupakan salah satu bentuk konkret atas pemberian kompensasi. Martoyo 2007 menyatakan bahwa kompensasi adalah pengaturan keseluruhan pemberian balas jasa bagi employers maupun employee, baik yang langsung berupa uang atau finansial maupun tidak langsung berupa uang atau non-finansial. Sastro Hardiwidyo 2015 mengatakan bahwa kompensasi adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh organisasi kepada para tenaga kerja karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Yadi. Jenis-jenis kompensasi. Kompensasi yang berarti penghargaan atau ganjaran ternyata tidak sekedar pemberian gaji atau upah sebagai akibat dari pengangkatannya menjadi tenaga kerja sebuah organisasi atau perusahaan. Penghargaan atau ganjaran sebagai kompensasi harus dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut. Yang pertama yakni kompensasi langsung. Kompensasi langsung adalah penghargaan atau ganjaran yang disebut gaji atau upah yang dibayar secara tetap sejalan dengan pengertian itu. Upah atau gaji diartikan juga sebagai pembayaran dalam bentuk uang secara tunai dan berupa natura yang diperoleh pekerja untuk pelaksanaan pekerjaannya. Kompensasi langsung disebut juga upah dasar, yakni upah atau gaji tetap yang diterima seorang pekerja dalam bentuk upah bulanan, salary, atau upah mingguan, atau upah setiap jam dalam bekerja, hourly wage. Yang kedua yakni kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung adalah pemberian bagian keuntungan atau manfaat lain bagi para pekerja di luar gaji atau upah tetap. Dapat berupa uang atau barang, misalnya THR, dan lain-lainnya. Dengan kata lain, kompensasi tidak langsung adalah program pemberian penghargaan atau ganjaran dengan variasi yang luas sebagai pemberian bagian keuntungan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga yakni insentif. Insentif adalah penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi. Sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu. Oleh karena itu, insentif sebagai bagian dari keuntungan terutama sekali diberikan kepada pekerja yang bekerja secara baik atau yang berprestasi. Misalnya dalam bentuk pemberian bonus. Di samping itu, berarti insentif dapat pula diberikan dalam bentuk barang. Fungsi dan tujuan kompensasi. Fungsi pemberian kompensasi menurut Samsudin 2006 adalah sebagai berikut. A. Pengalokasian SDM secara efisien. Fungsi ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi bagi pegawai yang berprestasi akan mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih baik. B. Penggunaan SDM secara lebih efisien dan efektif dengan kompensasi kepada pegawai mengandung implikasi bahwa pegawai akan menggunakan tenaga pegawai disebut dengan seefisien dan seefektif mungkin. C. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, sistem pemberian kompensasi dapat membantu stabilitas pegawai dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Sementara itu, Werder dan Twist 1996 menjelaskan bahwa tujuan pemberian kompensasi yang efektif dipengaruhi oleh 8 faktor, yakni yang pertama yakni memperoleh pegawai yang berkualifikasi. Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberikan daya tarik kepada para pelamar. Yang kedua, mempertahankan pegawai yang ada. Pegawai dapat keluar jika besaran kompensasi tidak kompetitif dan akibatnya akan menimbulkan perputaran pegawai yang semakin tinggi. Yang ketiga, menjamin keadilan.
Manajemen kompensasi berupaya keras agar keadilan internal dan eksternal terwujud. Yang keempat, penghargaan terhadap perilaku yang dilakukan. Pembayaran hendaknya memperkuat perilaku yang diinginkan dan bertindak sebagai insentif untuk perilaku di masa depan. Rencana kompensasi efektif menghargai kinerja, ketaatan, pengalaman, tanggung jawab, dan perilaku-perilaku lainnya. Yang kelima yakni mengendalikan biaya. Sistem kompensasi yang rasional membantu organisasi memperoleh dan mempertahankan para pegawai dengan biaya yang beralasan. Tanpa manajemen yang efektif, bisa jadi pekerja dibayar upah atau gaji di atas standar. Yang selanjutnya yakni mengendalikan biaya. Selanjutnya yakni mengikuti aturan hukum. Sistem kompensasi yang sehat mempertimbangkan faktor-faktor legal yang dikeluarkan pemerintah dan menjamin pemenuhan kebutuhan pegawai. Memfasilitasi. Sistem manajemen kompensasi hendaknya dengan mudah dipahami oleh spesialis SDM, manajemen operasi, dan para pegawai. Yang terakhir yakni meningkatkan efisiensi administrasi. Program kompensasi hendaknya dirancang untuk dikelola dengan efisien, membuat sistem informasi SDM optimal, walaupun tujuan ini hendaknya sebagai pertimbangan sekunder dibandingkan dengan tujuan-tujuan lainnya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.